Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, malam adalah waktu yang istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malam hari sebagai waktu untuk beristirahat bagi semua makhluknya. Lewat tidur malam, manusia melepas lelah dan penatnya setelah beraktivitas seharian. Namun begitu bukan berarti ketika tidur kita bebas dari gangguan setan. Setan tetap akan mengganggu manusia meskipun sedang tidur agar melakukan dosa. Kadang-kadang gangguan itu hadir dalam bentuk mimpi. Itulah sebabnya dianjurkan berdoa sebelum tidur agar Allah melindungi dan malaikat menjaga kita dari gangguan setan saat tidur. Lalu, amalan apa saja agar malaikat menjaga kita saat tidur? Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini adalah 4 amalan ringan agar tidur dijaga oleh malaikat. Yang pertama adalah berwudu. Berwudu cara pertama yang bisa dilakukan agar tidur kita menjadi penjagaan dari malaikat. Kondisi bersih dari kotoran dan najis ini ternyata ampuh membuat malaikat menemani kita di saat terlelap. Tidak hanya itu, bahkan malaikat juga mendoakan manusia yang tidur dalam kondisi suci. Dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa tidur dalam kondisi suci, maka di atas kepalanya terdapat malaikat. Tidaklah ia bangun kecuali malaikat akan berdoa untuknya. Ya Allah, ampunilah hambamu ini si fulan. Sungguh ia semalaman dalam keadaan suci." Yang kedua adalah membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi adalah langkah kedua untuk mendapatkan penjagaan malaikat. Ketika tertidur adalah dengan membaca ayat kursi sebelum tidur. Dengan begitu penjagaan Allah melalui malaikat akan terjadi sampai memasuki waktu subuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskanku menjaga zakat Ramadan, kemudian datanglah seseorang mencuri makanan. Maka aku memegangnya dan aku berkata, saya akan laporkan engkau kepada Rasulullah, sebagaimana yang diceritakan dalam hadis ini. Maka orang tersebut berkata, jika engkau hendak tidur di tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Maka penjagaan Allah senantiasa menyertaimu dan setan tidak dapat mendekatimu sampai waktu subuh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia berkata benar kepadamu walaupun dia seorang pembohong. Dia adalah setan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, membaca doa sebelum tidur. Membaca doa sebelum tidur, banyak di antara umat muslim sering sekali mengajarkan anak atau adik untuk berdoa sebelum tidur. Namun terkadang kita sendiri malah justru lupa untuk memohon perlindungan Allah sebelum memejamkan mata. Dari Jabir bin Abdullah, apabila manusia berbaring di pembaringannya atau akan tidur, malaikat dan setan segera menghampirinya. Malaikat membisikkan akhiri malammu dengan kebaikan, sedangkan setan membisikkan akhiri malammu dengan keburukan. Apabila dia berzikir menyebut nama Allah kemudian tidur, maka malaikat melindungi dia di malam itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang keempat, jangan pernah menyimpan rasa dendam dan dengki. Tidur menjadi penutup hari untuk bisa kembali melanjutkan aktivitas keesokan harinya lagi. Namun, meski demikian tetap saja kejadian pada siang harinya selalu terbawa-bawa hingga menjelang terlelap. Misalnya perasaan dendam dan dengki kepada orang lain. Hal ini biasanya terbawa-bawa hingga kita ingin memejamkan mata. Dan hal ini harus diwaspadai karena ternyata sikap tersebut justru hanya akan membuat kita didekati setan. Yang benar adalah hilangkan perasaan dendam dan dengki kepada seseorang ketika akan tidur. Karena hal ini mengundang malaikat untuk turut menjaga kita di kala terlelap.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 4 amalan ringan yang bisa kita lakukan sebelum tidur agar kita terjaga dari gangguan setan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.